Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 3. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi anak-anak, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Dok? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari Waduk Jatiluhur ya. Seperti ini gambarnya. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya, teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Nah, anak-anak, begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Wah, sangat menyusahkan ya. Kalian telah membaca wacana di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Ya, pertanyaan pertama yaitu tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Ya, jawabannya boleh seperti ini ya, atau sesuai dengan apa yang kamu ketahui. 1. Waduk Jatiluhur adalah waduk yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian, yang kedua, manfaat Waduk Jatiluhur adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air, PLTA, atau untuk mengairi sawah, ya. Kemudian untuk perikanan dan tempat
wisata. Pertanyaan kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Ya, jawabannya, tenaga listrik yang dihasilkan oleh air dalam waduk berawal dari energi gerak air yang memutar turbin dan akan menggerakkan generator listrik. Pergerakan dari generator tersebut yang akan menghasilkan tenaga listrik. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Ya, jawabannya, listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah karena dari PLTA disalurkan ke gardu listrik, di mana nantinya akan disalurkan kembali ke rumah atau kantor. Pertanyaan keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Ya, tentu saja jika air di waduk kering, maka akan terjadi kekeringan pada sawah-sawah dan berkurangnya persediaan energi listrik. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Ya, pekerjaan manusia kembali menggunakan alat tradisional yang tidak membutuhkan listrik dengan waktu yang relatif lama. Contohnya adalah untuk menghaluskan bumbu, manusia tidak dapat menggunakan blender. Ya, biasanya orang tua kamu di rumah menggunakan blender. Nah, tidak ada listrik maka harus menggunakan penumbuk tradisional. Coba bayangkan betapa lamanya ya menggunakan penumbuk tradisional jika dibandingkan dengan blender. Kemudian penerangan pada malam hari tidak dapat optimal karena tidak tersedia energi untuk menyalakan lampu. Daya penerangan pada dan jangkauan dari lampu yang menggunakan minyak tanah tidak terlalu tinggi ya. Maksudnya tidak terlalu terang jika dibandingkan dengan menggunakan lampu listrik. Kemudian mesin pada pabrik tidak dapat beroperasi sehingga kuantitas produksi pabrik menurun ya. Jadi yang biasanya pabrik banyak menghasilkan produksi ya, menghasilkan barang yang banyak karena menggunakan listrik. Nah, setelah tidak ada listrik lagi maka akan menurun, jumlah yang dihasilkan akan lebih sedikit ya jika dibandingkan dengan menggunakan listrik. Ayo menari. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, sekarang gerakan pertama yaitu lihat gambar pertama. Ya, kaki agak direnggangkan ya. Berdiri tegak, kemudian tangan bertolak pinggang. Yang kedua, gerakan kedua adalah perhatikan gambarnya. Ya, tangan masih bertolak pinggang, kemudian kaki sebelah kiri diayunkan, ya, diayunkan. Kemudian yang gambar ketiganya posisi kembali semula. Gambar keempat bergantian kaki kanan ya diayunkan, ya kepala menoleh ke kanan. Tadi yang kaki kiri diayunkan, kepala menoleh ke kiri. Ayo berlatih. Bagilah kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok A menyanyikan lagu, kelompok B mendengarkan lagu. Lakukan permainan tanda panjang dan tanda pendek lagu.
Nah, kemudian gerakan ketiga, perhatikan gambar 1. Tangan tidak lagi bertolak pinggang ya, tapi dilepaskan dan lurus sedikit diangkat. Kemudian gambar keduanya, tangannya ditekuk ya, sejajar dengan dada ya. Nah, kemudian kakinya, kaki yang sebelah kanan sedikit diangkat ya, sedikit diangkat. Kemudian gambar ketiga kembali seperti semula. Kemudian tangan kembali ditekuk ya, sejajar dengan dada. Nah, sekarang bergantian, kaki sebelah kiri diangkat sedikit. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Nah, ayo berlatih anak-anak. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, ya perhatikan sini, selesai Lani melakukan kegiatan yaitu pukul 5.30. Kemudian dikurangi dengan saat Lani bangun tidur ya, pukul 5. Jadi 30 dikurangi 0 sama dengan 30. Kemudian 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Ya, contoh soal nomor 2 yaitu ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, ya di sini 18.00 dikurangi dengan 7.30. Nah, diambil 1 jam yang dari 18 ini diambil 1 jam dan dirubah menjadi satuan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi yang tadinya 18.00 diambil 1 jam ya. Berarti menitnya jadi 60 ya, yang tadinya 00 jadi 60. Kemudian 18-nya jadi berkurang menjadi 17 kan? Kenapa 17? Karena kan diambil 1 jam ya, jadi 60 menit. Nah, kemudian dikurangi dengan 7.30 ya. Kalian perhatikan 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Kemudian 17 dikurangi 7 sama dengan 10. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Apabila kamu mempunyai cara lain, silahkan ya. Asal yang penting hasilnya sama. Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani berdasarkan tabel berikut. Tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Nah, di sini waktu dari pukul 5 sampai dengan 5.30 kegiatannya yaitu mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Jadi lamanya waktu adalah 30 menit. Dari mana ya? Iya, dari pukul 5.30 dikurangi pukul 5.00. Kemudian kegiatan sarapan dimulai pukul 5.30 sampai dengan
pukul 6. Ya, jadi lamanya ya betul 30 menit. Kemudian perjalanan ke sekolah dari pukul 6 lebih 10 menit sampai dengan 6.30 menit. Jadi lamanya adalah ya 20 menit. Nah, kemudian sampai di sekolah bermain dengan teman. Ini dimulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 6.55 menit. Berarti lamanya ya bagus 25 menit. Nah, sekarang belajar di sekolah mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12.30. Berarti iya betul 5 jam 30 menit ya. 12.30 dikurangi pukul 7.00. Kemudian perjalanan pulang ya. Dari sekolah pukul 12.30 sampai rumah pukul 13.00. Berarti lamanya di perjalanan berapa? Iya, 30 menit. Nah, sekarang merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang. Ya, ini dimulai pukul 13.00 sampai dengan 13.30 atau 13 lebih 30 menit. Jadi, lamanya adalah 30 menit. Istirahat siang ya, dari pukul 13.30 sampai 15.30. Berarti lamanya ya 2 jam. Mandi sore pukul 15.30 sampai dengan 15.45 menit. Maka lamanya ya 15 menit. Kemudian berangkat ke tempat kursus musik mulai pukul 15.45 sampai pukul 16.00. Berarti lamanya ya 15 menit. Kursus musik mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.30. Jadi lamanya ya 1 jam 30 menit. Kemudian perjalanan pulang ke rumah dari pukul 17.30 sampai dengan 17.45. Jadi lamanya ya 15 menit. Kemudian istirahat sambil nonton televisi. Itu dimulai dari pukul 17.45 sampai pukul 18.00. Berarti lamanya ya 15 menit. Nah, sekarang mengulang pelajaran dan mengerjakan PR. Dimulai dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.30 atau lebih 30 menit. Jadi lamanya sama dengan ya 2 jam 30 menit. Kemudian tidur malam mulai pukul 20.30 menit sampai dengan pukul 5 pagi. Berarti lamanya tidur malam adalah ya 8 jam 30 menit. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video Ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.